Thank you. Dan berikutnya, kalau tadi Bro Hero sudah menyampaikan terkait dengan seperti apa sih untuk bisnis asuransi untuk menjadi agen asuransi. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk menjadi perencana keuangan yang juga nanti akan disampaikan oleh pembicara untuk berikutnya, yaitu adalah Kak Robi Christy, seorang founder dari Ovinante. Untuk itu, kami persilakan Kak Robi. Halo, selamat sore semua teman-teman. Salam kenal, saya Robi Christy dari Vinante. Thank you ya, hari ini semua udah kumpul ya, dimanapun teman-teman berada. Keren banget ya, tadi ada Pak Freddy, Pak Togar, Bu Silanina, Pak Harold juga. Itu luar biasa banget ya. Jadi financial hero ya, mungkin selama ini identik nih kalau kita bicara soal pahlawan itu langsung kayaknya superhero yang di film-film gitu kan. Jadi kapan nih bisa jadi pahlawan gitu, karena kita nggak punya kekuatan supernatural ataupun seperti itu. Tapi realitanya teman-teman nih, pahlawan itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat kok ya, nggak akan jauh, nggak akan dari harus punya kekuatan super, nggak. Ya salah satunya tadi Kak Harold udah sharing, ya kan kita bisa bantu orang ya pada saat mereka di lowest point-nya mereka, itu udah satu kelebihan ya, itu udah satu support yang luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu untuk Kak Harold yang tadi udah sharing ya, keren banget. Oke. Nah, tadi juga kan di info kita harus industri asuransi itu masih luas banget ya, nggak harus bicara soal agent gitu, karena asuransi agent ya itu mungkin marketingnya, tapi kan ada komponen-komponen lain. Nah, nih teman-teman, izinkan saya share screen ya, udah kelihatan ya. Nah, dari sisi perencana keuangan ya kan, saya akan bahas sebagai berikut. Nah, ini sebelumnya perkenalan singkat, background-nya juga dibilang background-nya keuangan nggak sih, Rob? Sebenarnya nggak juga gitu. Jadi kalau dari tipenya kan kacamata juga nih, orang biasa nebak kalau nggak IT atau nggak dokter gitu ya. Backgroundku komputer ya, jadi dulu sama sekali nggak ada hubungannya sama keuangan, terus malah terjun ke banking, terus ambil Certified Financial Planner di 2014. Terakhir juga sebagai Head of Advisor di salah satu perencana keuangan, dan sekarang lagi bangun sendiri di Vinante ya. Seperti itu, kita ada akademinya juga. Nah, teman-teman, ini sebelum kita masuk ya, tadi kan udah diceritain, kenapa sih orang punya perspektif, wah industri asuransi kesannya negatif nih, ya kan, kok kayaknya berita-berita lalu tuh gagal bayar lah, sampai ada bikin apa paguyuban di Facebook gitu ya, gerodok ke OJK segala macem gitu kan, ya itu kita cuma lihat dari satu sisi. Ya, nah ini yang kita harus lihat dari sisi lain. Ya tadi videonya Kak Hero itu kan salah satu cerita menarik ya, cerita klaim asuransi berarti kan ada satu keluarga yang terselamatkan ya, yang dari resiko finansial. Nah, sebelum itu kita bicara secara makro dulu nih. Kenapa sih banyak banget ya yang merasa tadi kayak Bu Sislanina bilang orang tuh mikirnya asuransi itu investasi gitu kan, ya kan, karena mungkin ditawarinnya di bank, disangka itu oh produk investasi. Nah, ini adalah salah satunya, rendahnya literasi keuangan dan yang ada di Indonesia. Ya, aku remind lagi, banyak dari kita mungkin tahu pakai, ya kan, bisa beli, ya, bisa beli asuransi, bisa beli investasi, tapi tidak tahu manual book-nya. Ya, setuju nggak? Ya, dari sini aku yakin teman-teman juga mungkin sama nih kayak beli gadget. Kan kita nggak baca manual book-nya, langsung otak-atik sendiri kan, sampai rusak atau sampai panas baru dibaca manual book-nya. Nah, itu sama kejadian dalam hal keuangan kita juga. Nah, di satu sisi ya tadi ini ya, wah yang paling tinggi kayaknya yang ini ya, yang cowok cewek ya, tapi bukan bicara gender, ini cuma sharing aja ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, ya menurut saya asuransi adalah untuk dimengerti ya. Karena kalau teman-teman mengerti, jangankan itu, ya pasti mau beli sendiri. Karena kita bicara hidup kita ya. Jadi please teman-teman, kita yang harus lebih aware ya. Oke, ngandelin agent is oke, tapi kamu tetap harus juga ngerti apa yang kamu beli karena ini uang teman-teman juga ya, seperti itu. Nah, selanjutnya gimana nih? Ya ini information aja ya, di Indonesia sendiri itu paling rendah itu ada di terendah terakhir di Bengkulu ya, tertinggi di Jakarta. Ya, sebenarnya ya tadi banyak faktor ya, kota besar, informasi banyak, ya terus juga literasi lebih aktif dan seterusnya. Tapi bukan berarti tidak bisa juga. Buktinya hari ini aku yakin datang dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu buat AAJI yang rutin yang memberikan edukasi sehingga teman-teman seluruh Indonesia tetap bisa punya akses literasi keuangan yang lebih baik ya, apalagi di bulan-bulan seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas nih.
Rob, itu kan Indonesia nih. Ya, sebenarnya kalau dibandingkan negara tetangga gimana nih ya, nggak usah yang jauh-jauh deh ya, nggak usah bicara yang di Piala Dunia lagi seru gitu kan. Tetangga kita aja regional ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, 3 favorit ya, Thailand, Malaysia, Singapura ya. Indonesia saat ini 48% ya, Thailand 82 ya, almost double, Malaysia 85, lalu tetangga si ini 98% ya. Jadi it's a very huge different ya. Jadi wajar ya kan, tadi perlu banget industri ini dibangun gitu karena industrinya tua, udah senior ya kan, nggak kalah sama bank ya, tapi pelakunya dikit banget gitu ya. Jadi awareness-nya pun masih sangat-sangat besar ya. Jadi teman-teman muda justru kalianlah penerusnya. Ya, teman-teman lah ini yang akan bisa menyelamatkan Indonesia lebih baik gitu karena akan banyak ya yang terhindar dari risiko finansial akibat tadi risiko-risiko kehidupan yang kita tidak bisa kontrol ya. Bahkan ya di satu sisi kita bantu negara juga ya, walaupun ada BPJS, infonya nanti bakal ada coordination of benefit dengan manfaat asuransi swasta ya. Jadi ini luar biasa, pemerintah swasta saling sinergis ya. Jadi kita lihat ini sebagai satu the big future industry di keuangan ya. Nah, terus gimana nih Rob? Ya kan dari perencana keuangan seberapa penting sih sebenarnya? Kan banyak yang pertanyaan ya, kan ada yang biasa netizen nanya nih, Rob, ya kan duluan mana nih, invest apa asuransi? Ya kan, bener nggak sih? Atau enggak pertanyaan selanjutnya kalau udah tahu asuransi, mending unit link atau mending tradisional? Wah, nggak kelar ya, lanjut lagi terus gitu ya terus ya. Nah, sebenarnya teman-teman harus punya gambaran besarnya dulu. Ya, kita ada istilahnya piramida keuangan nih ya. Adik-adik lebih juga biar tahu nih. Jadi nggak langsung tiba-tiba investasi. Ada beberapa step yang teman-teman harus lalui ya. Yang pertama adalah soal kelola keuangan dulu. Nggak usah ngomong invest, nggak usah ngomong asuransi. Tiap bulan dulu nih, surplus nggak uangnya? Ya, jangan-jangan kayak orang Indonesia kelebihannya daripada orang Amerika. Ada yang tahu nggak? Bisa nebak nggak kelebihan orang Indonesia sama orang Amerika? Silakan open mic nih kalau ada. Ada yang mau coba? Orang Indonesia ada bertahan. Apa? Gimana? Kalau orang Indonesia bertahannya dari bulan ke bulan. Oh yes, sedap. Wah ini udah seru-seru betul. Ibu siapa sorry tadi? Ini. Oh ya, betul banget tuh Bu. Ya kan, jadi orang Amerika ke bulan sekali ya kan. Kalau kita dari bulan ke bulan hidup aja ya, mungkin ya kita emang bangsa yang saling menolong gitu ya. Cuma kan menolongnya juga ada batasnya ya. Nanti atau enggak kalau ditanya sering dipinjam uang lagi, bilang aja kita belum terdaftar OJK, jadi belum bisa kasih pinjam lagi ya teman-teman. Itu tipsnya dari saya. Nah, kalau tiap bulan udah surplus, oke, nah baru nih kita bisa punya uang lebih yang kita bisa alokasikan. Ya, yang kedua adalah kita bicara soal dana darurat dan juga untuk asuransi. Ya, jadi dua ini harus berbarengan. Jangan ngumpulin dana darurat, asuransinya dilupain. Kenapa? Ngumpulinnya 1 tahun, ya dana darurat misalnya, habisnya 1 minggu. Nggak usah jauh-jauh deh, dicium nyamuk, demam berdarah gitu kan, seminggu 20 juta. Ya kan, ngumpulinnya mungkin 50 juta, kan bete banget ya. Jadi harus barengan, dana darurat sama asuransi. Karena nggak semuanya bisa di-cover oleh dana darurat. Ya, setelah itu baru selanjutnya teman-teman mulai akumulasi kekayaan. Ya, mulai bangun portofolio kamu untuk tujuan-tujuan jangka panjang, jangka menengah, ya menikah, misalnya beli rumah, dana pensiun dan seterusnya. Lalu selanjutnya bicara soal mempersiapkan kekayaan selanjutnya, ya kan? Gimana sih supaya pensiun itu sejahtera, ya? Bukan ngandelin anak. Jadi jangan jadikan orang tua sebagai dana darurat kamu, dan jangan jadikan anak kamu sebagai dana pensiun kamu. Ya, ini yang harus saya concern supaya memutus sandwich generation yang ada di Indonesia seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, ya kan orang Indonesia katanya sayang anak nih. Bahkan saya punya teman yang belum punya anaknya, dananya udah disiapin. Itu luar biasa gitu kan. Nah, ini kita harus bicara soal legacy, ya kan warisan bisa banyak cara ya, apalagi di Indonesia ada berbagai macam hukum waris ya, ada hukum waris negara, adat maupun agama. Ya, ini nanti step by step teman-teman perlu pelajari juga ya, karena kalau enggak nanti jadi drama FTV nih ya, saling tuntut dan seterusnya. Kita nggak mau itu. Nah,
Setelah itu teman-teman udah sadar nih, oh ternyata ini ya step-stepnya ya. Jadi saya nggak harus selalu bicara investasi, betul. Malah saya bilang adalah asuransi sama investasi itu udah kayak suami istri teman-teman. Ya, yang satu generate the money, yang satu protect the money, yang satu ngembangin uang, yang satu jagain uang. Nggak bisa cuma satu doang gitu kan. Jadi ini teman-teman yang harus diingat lagi. Semakin besar pendapatan kamu, berarti proteksi juga harus ditingkatin. Ya, ini yang kita tidak bisa pisahkan. Jadi bukan saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Kak, oke deh, berarti asuransi penting nih, ya kan? Terus mulai dari mana dulu nih? Ya, sebenarnya tadi Bu Nina udah keren banget ya, suka banget konsep masker itu ya, 3 lapis. Tapi nggak apa-apa, ini saya mau nambahin lagi aja. Ada juga kita versi yang berbeda selain masker ya, ada piramida proteksi. Jadi teman-teman, tadi setuju kita manusia modern ya, hampir semua sekarang nggak langsung ke alam lain gitu ya, biasa lewat transit dulu di rumah sakit. Nah, itu pertanyaannya mau bayar siapa ya. Nah, asuransi kesehatan tuh ada 2 jenis teman-teman, yang satu adalah yang bayar tagihan rumah sakit, yang kedua sifatnya santunan harian, ya, yang biasa ditawarkan via telemarketing ataupun online. Nah, ini jangan kebalik ya teman-teman, ya takutnya kalau ditanya punya, ternyata bukan yang seperti diharapkan. Ya tadi, tagihan seminggu 25 juta, yang dibayar misalnya cuma 6 juta, karena dia cuma santunan harian 1 malam 1 juta. Berarti kan nggak cover sesuai tagihan dong, ujung-ujungnya nombok, ujung-ujungnya baper, ujung-ujungnya sakit hati, bilang asuransi nipu kita. Ya, padahal dari awal produknya memang kamu kurang tepat gitu. Jadi ayo kita yang lebih aware ya, uang-uang kita, hidup-hidup kita beda kalau game. Kalau game babak belur, game over, tinggal reset ya kan. Ini orang udah keburu sakit baru cari asuransi, itu telat ya. Nah, yang kedua adalah asuransi penyakit kritis ya. Jadi kalau asuransi kesehatan biaya pengobatan, semua treatment perawatan di rumah sakit, kalau penyakit kritis itu bicara ya tadi kena cancer, ya kena jantung, ya sehingga dia perlu waktu untuk pemulihan lebih lama, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau dia pemulihan, yang kerja siapa? Ya, uangnya dari mana untuk bertahan hidup? Ya, atau jual aset nih, kan jangan ya. Justru cairlah sejumlah uang untuk menggantikan pemasukan teman-teman. Nah, yang terakhir ya adalah asuransi jiwa. Kalau tadi ditanya, wah di sini masih banyak yang single, yes, gue nggak perlu asuransi jiwa. Coba checklist lagi. Ya, ada nggak kira-kira salah satu ini? Kalau teman-teman belum berkeluarga tapi sudah memenuhi salah satu, ini kayak perlu punya. Sekedar punya ya, dan perlu minimal lah ya. Udah punya hutang, ya kan? Mungkin kamu masih single, tapi udah ada usaha atau usaha apa, kredit rumah dan seterusnya. Kamu perlu asuransi, ya. Karena nggak cuma harta yang diwariskan, hutang pun diwariskan, teman-teman. Ya. Yang kedua, income replacement. Ya mungkin kamu single, tapi mungkin adik kamu masih kecil, ya atau orang tua kamu udah pensiun, butuh pemasukan dari kamu. Ya kamu perlu juga punya asuransi jiwa. Ya, terus biaya pemakaman ya kita tahu di Indonesia bervariasi banget ya. Ada di Bali, di Toraja, ya kan punya tradisi ritual pemakaman yang nggak murah ya, itu bahkan bisa MM-an ya. Jadi kalaupun di Jakarta ya, misal di salah satu rumah duka itu ya ada paket-paket lah, minimal bikin perayaan yang layak buat kamu gitu. Jadi jangan sampai uang peti dinego, kan nggak enak ya. Kamu juga ya kamu yang udah di atas gitu kan, tapi yang di bawahnya kan pusing juga keluarga ya gitu. Terus ada education ya, biaya pendidikan, itu memastikan biaya pendidikan keluarga yang ditinggalkan, baik itu misal adik kita atau nanti kita udah punya anak, tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir nanti kita bicara warisan ya. Orang Indonesia punya aset properti di mana-mana, tapi jangan lupa biaya yang muncul pada saat kita memberikan ke generasi selanjutnya itu nggak murah. Itu nggak murah. Ya, itu mending kamu punya asuransi jiwa, karena asuransi jiwa itu tidak kena pajak, nggak ada drama-drama, ya, itu udah nggak bisa dibantah. Ya, nggak usah segala macam, seperti itu. Nah, jadi ini yang ditekanin, teman-teman. Jadi, asuransi ada stepnya, proses perencanaan keuangan juga ada stepnya, semua saling terkait. Nggak bisa kamu, oh saya utamain yang ini, yang lain nggak juga. Itu satu sistem semua. Kalau salah satu bagian terus atau tidak sempurna, tidak baik ya, akan mengganggu sistem secara keseluruhan dalam hal ini keuangan pribadi teman-teman. Seperti itu. Oke, dari saya itu aja. Semoga nanti sharing dari Bu Susan sebagai
pelaku bisnis sekaligus sebagai penerima manfaat dari asuransi bisa berikan inspirasi cerita lebih banyak. Aku balikin ke Bro Firman. Thank you. Oke, thank you Kak Robi. Boleh tepuk tangan secara virtual. Tadi penjelasannya cukup singkat tapi sangat mengena sekali bagaimana cara secara detail asuransi bekerja.